Harga emas spot naik 0,5% menjadi 3.698 per troy ounce pada perdagangan pagi waktu New York setelah sempat menyentuh rekor tertinggi di level 3.702 dolar. Harga emas kembali mencetak rekor baru dengan menembus level di atas 3.700 dolar Amerika per troy ounce pada perdagangan Selasa 16 September 2025. Adapun lonjakan ini didorong oleh meningkatnya spekulasi pasar bahwa Bank Sentral Amerika Serikat akan memangkas suku bunga acuannya pada pekan ini. Harga emas spot naik 0,5% menjadi 3.698 per troy ounce pada perdagangan pagi waktu New York setelah sempat menyentuh rekor tertinggi di level 3.702 dolar. Sementara kontrak emas berjangka untuk pengiriman Desember naik 0,5% ke level 3.736 dolar. Analis menyatakan bahwa ketidakpastian pertumbuhan global dan risiko geopolitik menjaga permintaan aset safe haven tetap tinggi. Namun kali ini penggerak utama rally emas kali ini adalah ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed. Adapun sejak awal tahun harga emas sudah melonjak sekitar 41%, didorong kombinasi pembelian emas oleh bank sentral, arus dana safe haven, pelemahan dolar Amerika dan ketidakpastian kebijakan perdagangan global. Pemirsa, penjualan retail Amerika Serikat naik pada Agustus menutup musim panas dengan tren belanja konsumen yang tetap solid. Data Departemen Perdagangan menunjukkan nilai pembelian retail yang belum disesuaikan dengan inflasi meningkat 0,6% setelah kenaikan serupa pada Juli. Penjualan retail Amerika Serikat naik pada Agustus untuk bulan ketiga berturut-turut, menutup musim panas dengan tren belanja konsumen yang tetap solid. Data Departemen Perdagangan menunjukkan nilai pembelian retail yang belum disesuaikan dengan inflasi meningkat 0,6% setelah kenaikan serupa pada Juli. Kenaikan terjadi di 9 dari 13 kategori dipimpin oleh penjualan di toko online, pakaian dan perlengkapan olahraga. Penjualan kendaraan bermotor tumbuh lebih lambat meskipun sebagian ekonom memperkirakan sektor ini akan menekan kinerja keseluruhan. Laporan ini menambah bukti bahwa konsumen tetap belanja meski tarif impor meningkatkan harga beberapa barang. Sentimen pasar melemah dan pasar tenaga kerja menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Meski pertumbuhan upah melambat, banyak pekerja masih menikmati kenaikan gaji yang melampaui inflasi. Sementara itu, pejabat The Federal Reserve terus memantau belanja konsumen sebagai dasar dalam menentukan arah suku bunga. Para petinggi The Fed juga masih menilai dampak tarif impor Presiden Donald Trump terhadap harga. Berbagai sumber IDX News. Ya, selanjutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa, bursa Wall Street berakhir di zona merah pada perdagangan Selasa dalam sesi perdagangan yang berfluktuasi seiring kehati-hatian investor menjelang keputusan suku bunga The Fed. Data retail Amerika Serikat yang dirilis Selasa menunjukkan kenaikan penjualan lebih besar dari perkiraan pada Agustus, namun tidak banyak mengubah ekspektasi pasar terkait pemangkasan suku bunga. Ya, pada perdagangan Selasa, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,27% menjadi 45.757. Indeks S&P 500 terkoreksi 0,13% ke level 6.606 dan indeks Nasdaq Composite melemah 0,07% ke level 22.333. Sementara itu, pemirsa, dari bursa Eropa, bursa ekuitas Eropa merosot lebih dari 1%, tertekan sektor yang sensitif terhadap suku bunga menjelang keputusan kebijakan moneter The Federal Reserve. Indeks Stoxx 600 ditutup anjlok 1,14% ke level 550,79, posisi terendah dalam sepekan. Bursa regional utama juga berguguran, di mana indeks DAX Jerman menyusut 1,77% ke level 23.329, indeks CAC 40 Prancis kehilangan 1% ke level 7.818. Kembali bersama kami di Market Buzz, pemirsa, indeks harga saham gabungan berhasil ditutup di zona hijau pada penutupan perdagangan Selasa usai melemah secara intraday. Penguatan IHSG ditopang saham tambang DSSA dan saham teknologi MLPT yang melesat 20% menyentuh auto reject atas atau arah. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat setelah sempat menyentuh zona merah. Raihan ini membuat IHSG telah mencatatkan rally 5 hari berturut-turut.
Mengutip papan perdagangan Bursa Efek Indonesia, IHSG ditutup menguat 0,26% di level 7.957,69 di penutupan perdagangan Selasa. Sektor yang naik paling tinggi antara lain sektor barang konsumer primer menguat 1,76%, sektor perindustrian naik 1,47%, dan sektor transportasi dan logistik melaju 0,90%. Adapun sektor yang tertekan adalah sektor keuangan melemah 0,38% dan sektor infrastruktur koreksi 0,23%. IHSG berakhir di zona positif ditopang oleh saham tambang dan teknologi. Saham DSSA ditutup menguat naik 4,31% di level Rp109.000 per saham dengan kontribusi ke penguatan IHSG di 26,9 indeks poin. Saham MLPT naik hingga menyentuh batas auto reject atas sebesar 20% di Rp109.200 per saham dan menyumbang 8,01 indeks poin. Adapun saham-saham Bank Jumbo menjadi pemberat utama, saham BBRI ditutup melemah 0,24% di level Rp4.130 per saham, berkontribusi minus 6,59 indeks ke IHSG ke pelemahan IHSG. Saham BBCA ditutup melemah 1,25% di level Rp7.925 per saham dan beratkan IHSG minus 5,53 indeks poin. Saham BMRI ditutup melemah 1,10% di level Rp4.480 per saham dan beratkan IHSG di minus 4,38 indeks poin. Dan saham BBNI ditutup melemah 0,91% di level Rp4.370 per saham dan beratkan IHSG di minus 2,14 indeks poin. Sementara itu pasar menantikan kebijakan suku bunga The Fed di 16 hingga 17 September. Pasar juga bersiap menghadapi pemangkasan suku bunga The Fed dengan pasar secara luas memperkirakan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin. Di sisi lain, pasar juga menantikan kebijakan moneter Bank Indonesia yang akan merilis suku bunga BI Rate Rabu siang. Secara konsensus, BI Rate masih tetap di level 5%. Berbagai sumber IDX Channel. Kembali bersama kami di Market Buzz, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Peraturan Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Dalam revisi Perpres ini, pemirsa, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 direvisi menjadi 5,3%. Ya, dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2025 menyebutkan pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,3% hingga 5,6%. Pemerintah kemudian merevisi pertumbuhan ekonomi tersebut dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 5,3%. Target ekonomi 5,3% tersebut didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah panjang. Selain itu, dalam Perpres terbaru, pemerintah juga menetapkan nilai tukar rupiah yang baru menjadi di kisaran 16.000 hingga 16.900 per dolar Amerika Serikat pada tahun 2025.